Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di dalam Renungan Harian Logos di kanal YouTube HKBP Limo. Sebelum mendengarkan renungan di pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu, atas segala napas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Tuhan, sebelum memulai aktivitas kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Ajari kami Tuhan untuk memahami, ajari kami Tuhan untuk melakukan. Kiranya firman-Mu Tuhan menjadi bekal di dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami sadar kami adalah manusia berdosa, tidak luput kesalahan dan kekurangan-kekurangan. Sucikan dan kuduskan kami dengan darah-Mu yang kudus, supaya kami layak mendapat berkat-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan di pagi hari ini, Jumat, tanggal 14 Maret 2025, diambil dari kitab Ulangan 8, ayat 6, demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan takut akan Dia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita akan membicarakan mengenai pengalaman di padang gurun yang pernah dialami dan dijalani oleh para tokoh-tokoh dalam Alkitab. Tokoh-tokoh itu seperti Abraham, Ishak, Musa, Yusuf, Yesaya, dan masih banyak contoh lainnya. Dan secara khusus bangsa Israel. Bahkan Tuhan Yesus sendiri telah mengalaminya. Sebelum menjadi tokoh atau bangsa yang besar, mereka dipakai Allah secara luar biasa oleh bangsa Israel untuk melewati perjalanan di padang gurun. Kalau kita lihat, padang gurun identik dengan tempat yang tidak nyaman sama sekali. Seperti halnya dunia ini yang kita tinggali ini, yang penuh dengan lembah air mata. Meski padang gurun seringkali dianggap sebagai tempat yang tidak disukai oleh banyak orang, tetapi justru tempat ini dipakai oleh Allah sebagai tempat training atau pelatihan untuk melatih dan membentuk orang dan bangsa pilihannya yang akan disiapkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah yang luar biasa itu. Musa kembali mengingatkan bangsa Israel agar betul-betul melakukan perintah Tuhan yang sudah menyelamatkan mereka dari tanah perbudakan di Mesir selama 40 tahun. Tuhan menguji hati mereka selama perjalanan keluar dari tanah perbudakan di Mesir menuju tanah Kanaan. Selama di perjalanan, Tuhanlah yang menjaga dan memelihara hidup mereka. Mereka hanya perlu taat kepada Tuhan. Musa juga mengingatkan, jika mereka kelak tiba nanti di tanah Kanaan dan sudah menikmati kemakmuran dan keberhasilan, mereka jangan menjadi tinggi hati dan melupakan Tuhan, tetapi harusnya mengakui semuanya itu merupakan berkat dan kemurahan dari Tuhan. Karena itulah dalam ayat kita di hari ini, Musa menegaskan agar setelah hidup di tanah Kanaan, Israel harus terus-menerus berpegang pada perintah Tuhan Allah dengan hidup menurut jalan yang ditujukannya dan dengan takut akan Tuhan. Mereka harus benar-benar taat kepada Tuhan
dan juga harus bersandar dan hanya mengandalkan kebaikan Tuhan sebagai tanda bahwa mereka mengakui Tuhan Allah satu-satunya sebagai juru selamat kita. Bila demikian, Tuhan akan mencurahkan berkat yang berkelimpahan atas mereka, dan mereka akan menjadi bangsa yang paling dihormati dan disegani. Tetapi bila mereka menyimpang, Tuhan akan menghukum dan menyerahkan mereka ke tangan bangsa lain untuk dijadikan menjadi budak. Demikian juga halnya kita, orang-orang percaya. Yesus telah menebus kita dari belenggu dosa. Maka kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus mengerjakan keselamatan kita. Jangan lagi mengikuti cara hidup manusia lama. Dan sebaliknya, kita harus taat kepada pimpinan Roh Kudus, sehingga kita terus bertransformasi, diperbaharui, hidup sesuai dengan firman Tuhan, di mana dan kapanpun. Dengan demikian, orang-orang di sekitar kita dapat melihat bagaimana seharusnya hidup manusia yang takut akan Tuhan. Terkadang, kalau kita lihat ada banyak orang yang melupakan Tuhan ketika dia sedang memperoleh kelimpahan berkat. Dengan segala apa yang telah diterima, terkadang ia menganggap bahwa semua itu atas berkat usaha atau kekuatannya sendiri. Dan kekayaan juga bisa memiliki dampak yang negatif, bisa juga mempunyai dampak yang positif. Kekayaan, dampak negatifnya adalah bisa menimbulkan kesombongan. Sedangkan dampak positifnya adalah bisa menjadikan berkat bagi orang lain. Bangsa itu diperingatkan agar mereka mau merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Kelimpahan yang mereka terima bukanlah hasil dari kekuatan mereka, melainkan itu adalah penggenapan janji Allah kepada nenek moyang mereka. Untuk itu, Musa menasihatkan mereka agar mereka jangan pernah melupakan Tuhan dan selalu mengingat kebaikan Tuhan. Saudara-saudara, tidak hanya bangsa Israel, kita juga diminta Allah untuk menjadi setia dan taat. Bergantung kepada Allah bukan hanya agar kita hidup, melainkan karena Allah adalah sumber kehidupan itu sendiri. Melalui perjalanan panjang di padang gurun itu, Allah telah mengajarkan bangsa Israel agar memahami mereka tidak bisa bergantung pada kekuatan alam atau bangsa-bangsa, tetapi harus bergantung kepada pemeliharaan Allah itu sendiri. Dan jangan pernah melupakan Tuhan, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberi kepadamu kekuatan dan memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih atas firman-Firman-Mu di pagi hari ini. Engkau telah mengingatkan kami untuk selalu taat dan berpegang teguh kepada kebenaran firman-Mu. Ajari kami Tuhan untuk melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Firman-Mu semakin bertumbuh dalam kehidupan hati kami. Berkati kami semua jemaat-Mu. Apapun yang kami kerjakan berhasil, dan apapun yang kami cita-citakan tercapai. Dan apa yang kami lakukan hanya kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.